meminta waktu secara khusus Kepala Bapak Badan Gizi, Prof. Dadan, karena memang ketika retreat kan waktu itu tidak diperbolehkan. Tapi saya juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan. Untuk itu saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya nggak salah, ya. Karena apapun sebagai gubernur saya ingin segala sesuatunya itu proper, segala sesuatunya itu transparan dan terbuka. Ya ini belum ketemu dulu, mau ketemu Prof. Dadan dulu. Saya akan ketemu Prof. Dadan. Setelah itu pasti saya akan sampaikan secepat-cepatnya. Kan belum diputuskan, Bu. Kemarin kalau tidak boleh, maka kami budget yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Tetapi hari ini saya membaca bahwa Prof. Dadan menyampaikan untuk Jakarta diperbolehkan. Ya, saya harus ketemu dulu dengan Prof. Dadan. Mas Bang, soal tiket. Kritik itu merupakan obat yang sangat menyehatkan. Saya dikritik apa aja terima kasih, matur nuwun. Dan saya naik heli bukan permintaan saya, ada yang nawarin. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagahan. Tadi pagi saya sudah berkomunikasi dengan Kepala BMKG, Ibu Korita. Jadi kita secara bertahap perlahan sudah melakukan modifikasi cuaca. Ini termasuk sebenarnya sudah terjadi. Besok akan lebih intens karena kemungkinan besoklah yang tertinggi. Dan untuk itu secara khusus saya juga sudah bicara dengan Kepala Dinas Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air untuk modifikasi dimulai lebih early, lebih dini untuk besok supaya memang kalau cuaca seperti yang diperkirakan BMKG maka tertangani dari awal. Oke, terima kasih Pak. Tanyakan Kepala Dinas. Gubernur, ini Wali Kota Bekasi minta bantuan untuk penanganan banjir di Bekasi sendiri, ini jawaban dari DKI sendiri seperti apa? Saya sudah ikut berpartisipasi untuk menangani banjir di Bekasi. Kami sudah mengirim damkar, kemudian toilet, pasukan PPSU, kemudian pasukan pembersih dan sebagainya. Memang di Bekasi problem utamanya berbeda dengan di Jakarta karena kita ada pompa yang mencukupi untuk membuang air itu ke laut. Nah untuk itu harus dikoordinasikan. Dan di Jakarta kalau memang seperti kemarin, karena di Jakarta kan penanganannya relatif lebih cepat turun, sehingga dengan demikian kalau memang Jakarta sudah lebih cepat turun, besok kalau dibutuhkan kami akan memberikan bantuan di Bali. Oke, lahan Pak, kalau misalnya ada warga yang nolak untuk pembebasan lahan, ini kan rencana dari DKI ke depannya seperti apa Pak? Ya naturalisasi kami lanjutkan, ya dilakukan pendekatan. Sudah mengecek beberapa harga. Alhamdulillah kalau dilihat dari stok relatif tersedia, memang tanggal 34 Maret kemarin sempat ada kekurangan, makanya harganya sempat naik dikit, tetapi sekarang ini secara keseluruhan harga-harga sudah stabil, bahkan beberapa mengalami penurunan, tetapi juga ada yang naik. Yang mengalami masih kenaikan adalah cabai rawit merah. Cabai rawit hijaunya malah turun. Yang lain-lain sayur mayur seperti kentang, kemudian tomat, buncis dan sebagainya harganya relatif stabil. Jadi kalau lihat secara keseluruhan maka dapat disampaikan, disimpulkan bahwa yang pertama, stok di pasar Kramat Jati ini lebih dari cukup untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Yang juga menjadi perhatian kami adalah bukan hanya di pasar Kramat Jati tapi juga di tempat-tempat lain. Hari ini setiap hari kita memberangkatkan 10 truk untuk melakukan subsidi di daerah-daerah, di tempat-tempat yang kemudian misalnya mengalami kekurangan stok seperti yang tadi barusan kita lihat bersama. Maka dengan demikian sebagai Gubernur Jakarta saya meyakini bahwa ketersediaan bahan-bahan yang dibutuhkan masyarakat untuk menyambut puasa dan Idul Fitri ini lebih dari cukup.
harganya termonitor dengan baik, hanya memang pasti akan ada fluktuasi karena sangat bergantung dari curah hujan dan sebagainya, terutama yang menyangkut brambang, cabai merah, cabai hijau, kemudian juga tadi jeruknya malah harganya turun. Jadi secara keseluruhan di lapangan harganya malah stabil. Kemarin kami juga rapat TPID untuk mengontrol inflasi dan kami mendapatkan laporan mudah-mudahan menghadapi Idul Fitri dan Ramadan ini semuanya bisa ditangani dengan baik. Pak, terkait harga daging gimana Pak? Jadi harga daging memang tidak dikelola di Kramat Jati, tapi di Dharma Jaya. Memang ada kenaikan harga tetapi untuk frozen enggak. Kan daging ada yang fresh, ada yang frozen. Yang untuk frozen harganya relatif bisa tertangani dan stabil. Yang non frozen memang ada fluktuasi, tapi tidak menyebabkan kenaikan yang terlalu tinggi. Melakukan kontrak farming kerjasama dengan daerah dan ini kan dimonitor terus-menerus, makanya saya ajak Pak Dirut yang bertanggung jawab untuk ini. Saya minta kalau kemudian ada kelangkaan cepat segera diatasi, ditangani, jangan menunggu. Tetapi secara keseluruhan begitu saya lihat tadi sistemnya sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Tadi kan sudah kita lakukan dengan 10 truk tadi. Ini setiap hari. Hanya memang saya tadi langsung tanyakan kepada Bu Asisten, bagaimana dengan mengontrol ini, apakah betul-betul warga Jakarta yang bisa menikmati ini. Ternyata memang ya mau tidak mau, suka tidak suka, begitu nyampe di mana operasi itu terjadi, semua warga bisa menikmati, termasuk warga di luar Jakarta. Memang rencananya berapa pasar sih Pak ini yang dituju truk? Jadi setiap berapa Bu? 296 titik. Tapi secara terus-menerus. Jadi kalau lihat secara keseluruhan, karena saya juga baru tahu sebagai gubernur yang baru, ternyata harga itu bisa dilihat, dipantau setiap waktu. Jadi harga secara keseluruhan yang mengalami fluktuasi di Jakarta itu sekarang daging dan cabai keriting merah. Di luar itu stabil. Kalau pagi kan minta tolong, kalau yang siang biar sebagian gitu, katanya minta ditambahin. Tapi kalau ini tadi Ibu masih komplit. Coba lagi. Ya, kalau bisa anggarannya diperbuka Pak. Harusnya minta tolong ditambahin lagi Pak. Iya.